Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harramal khamra wa fataha lana abwabal hidayah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bil huda wan nur wa hadzarana min kulli ma yufsidu dinana wa uqulana. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul bahaya khamar dan hikmah pengharamannya di dalam Islam. Tema ini tentunya berguna bagi kita untuk direnungkan, karena khamar adalah salah satu perbuatan yang sangat merusak dan telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Lantas bagaimana pengertian khamar secara bahasa dan syariat? Marilah kita mulai dengan memahami apa itu khamar. Secara bahasa, kata khamar berasal dari kata khamara yang berarti menutupi. Khamar disebut demikian karena sifatnya yang menutupi akal, yaitu menghilangkan kesadaran dan kemampuan berfikir dengan jernih. Di dalam pandangan syariat Islam, khamar merujuk pada segala jenis minuman atau zat yang memabukkan, baik itu yang berasal dari anggur, kurma, gandum ataupun bahan lainnya yang menyebabkan hilangnya akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 90. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjauhi khamar karena ia merupakan salah satu perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kerusakan besar, baik di dalam diri pribadi maupun masyarakat. Ayo ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah. Pengharaman khamar tidak terjadi secara langsung, tetapi dilakukan bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah. Ada 3 tahap utama dalam pengharaman khamar. Tahap yang pertama menyebutkan manfaat dan mudarat khamar, dan pada tahap pertama ini Allah tidak langsung mengharamkan khamar, tetapi memberi penjelasan tentang manfaat dan mudaratnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian, katakanlah padanya pada keduanya tersebut terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun ada manfaat dari khamar, namun bahaya dan dosanya jauh lebih besar. Oleh karena itu, umat Islam diminta untuk berhati-hati. Yang kedua, tahap kedua, di mana larangannya mendekati salat dalam keadaan mabuk. Pada tahap kedua ini, khamar mulai dilarang untuk diminum ketika seseorang hendak melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Surah An-Nisa ayat 43. Ini menunjukkan bahwa khamar mulai dibatasi dan umat Islam diajarkan untuk menjaga kesadaran mereka saat beribadah. Yang selanjutnya, tahap ketiga, yaitu pengharaman khamar secara total. Pengharaman khamar ini yang secara total itu tercantum di dalam surah Al-Maidah
ayat 90 sampai 91 yang menjadi penutup dari proses pengharaman. Ya ayyuhalladzina amanu innal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Nah, ayyuhal ikhwah, setelah ayat ini turun, para sahabat dengan penuh keteguhan meninggalkan kebiasaan mereka meminum khamar. Bahkan mereka membuang seluruh persediaan khamar hingga jalanan Madinah dipenuhi oleh cairan khamar yang dibuang. Ayyuhal ikhwah, marilah kita merenungkan beberapa dampak buruk yang ditimbulkan oleh khamar baik pada tingkat pribadi maupun sosial. Yang pertama, menghilangkan akal dan kesadaran. Khamar dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal dan kontrol atas dirinya. Dalam keadaan mabuk, seseorang bisa melakukan perbuatan yang sangat merugikan dirinya dan juga orang lain. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, kullu muskirin haram wa innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Setiap yang memabukkan adalah haram, dan jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harganya. Ayo ikhwah, lantas yang kedua adalah efek yang ditimbulkan dari khamar itu adalah menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Nah, salah satu dampak negatif dari khamar adalah memicu pertengkaran dan permusuhan. Sebelum khamar diharamkan, ada sebuah kisah di mana beberapa sahabat Nabi terlibat dalam pertengkaran hebat setelah meminum khamar. Pertengkaran ini bahkan menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas terluka. Peristiwa ini menjadi salah satu alasan pengharaman khamar. Yang selanjutnya adalah khamar mampu merusak kehidupan pribadi dan sosial. Khamar seringkali menyebabkan seseorang jatuh dalam perbuatan dosa lain seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Bahkan banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat pengaruh alkohol yang merusak konsentrasi pengemudi. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, selain penjelasan dari segi agama, kita juga perlu memperhatikan pandangan dari ahli medis mengenai bahaya minuman keras. Seperti Dr. John Smith, seorang ahli kesehatan masyarakat, dalam sebuah studinya menyebutkan bahwa konsumsi minuman keras, terutama dalam jumlah berlebihan, dapat menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada tubuh manusia. Alkohol dapat merusak hampir setiap organ di dalam tubuh, termasuk hati, otak, jantung, dan sistem pencernaan. Selain itu, alkohol berperan sebagai pemicu berbagai penyakit kronis seperti sirosis hati, kanker, dan gangguan jantung. Konsumsi alkohol juga beresiko tinggi menyebabkan kecelakaan, perilaku agresif, serta kerusakan pada hubungan sosial. Selain itu, Dr. William Thompson, seorang ahli psikologi, menegaskan bahwa alkohol tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga dapat merusak kesehatan mental. Penggunaan alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan meningkatkan resiko kecanduan. Pada individu yang kecanduan, alkohol dapat mengganggu fungsi otak dan memperburuk kualitas hidup mereka. Nah, pernyataan-pernyataan ini semakin menguatkan apa yang sudah dijelaskan di dalam ajaran Islam, bahwa khamar tidak hanya merusak akal dan moral, tetapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental kita. Oleh karena itu, pengharaman khamar di dalam Islam tidak hanya dilihat dari perspektif spiritual saja, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap kerusakan kesehatan yang serius. Para ulama menyebutkan khamar sebagai ummul khaba'ith atau induk dari segala keburukan. Karena dari khamarlah banyak dosa dan kerusakan lainnya bermula. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Innal khamra ummul khaba'ith." Sesungguhnya khamar adalah induk dari segala keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Khamar membuka pintu menuju berbagai perbuatan tercela, dan itu adalah salah satu alasan mengapa Islam sangat tegas melarangnya. Dan pengharaman khamar di dalam Islam bertujuan untuk menjaga. Yang pertama, menjaga akal dan kesehatan. Dengan menghindari khamar, kita melindungi akal dan tubuh kita dari kerusakan fisik dan juga mental yang dapat ditimbulkan oleh alkohol. Yang kedua, harmoni sosial. Khamar dapat merusak hubungan antar individu di dalam suatu masyarakat, memicu kekerasan dan menghancurkan kedamaian. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya dapat merusak keimanan dan juga ibadah. Khamar menghilangkan kesadaran yang dapat mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dengan menghindarinya, kita dapat lebih fokus dan khusyuk di dalam beribadah serta menjaga kesucian hati dan fikiran kita. Dengan menjauhi khamar, umat Islam dapat menjaga diri mereka dari kerusakan fisik dan mental serta mencegah kehancuran hubungan sosial dan kerusakan moral. Ayol ikhwah, marilah kita selalu menjaga diri kita dari segala hal yang dapat merusak akal dan keimanan kita. Kita sebagai umat Islam haruslah senantiasa mengingat bahwa pengharaman khamar bukan hanya untuk kebaikan individu, tetapi juga untuk kebaikan umat dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjaga akal dan kehormatan, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih damai. Marilah kita jadikan pengharaman khamar ini sebagai pedoman hidup untuk menjaga diri kita, keluarga dan masyarakat dari segala bentuk kerusakan yang disebabkan oleh kebiasaan buruk tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam keburukan, serta memberikan kita kemampuan untuk terus berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, semoga kita selalu diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah, agar hidup kita senantiasa berada di jalan yang benar dan diberkahi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.